004A NIM 1220173193004 Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UTS etika kewirausahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait tentang konsep manajemen. Sebelum kita menjelaskan tentang konsep manajemen, kita harus tahu terlebih dahulu manajemen itu apa. Nah, manajemen adalah suatu proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama dari para anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakatinya. Nah, kemudian fungsi manajemen adalah yang pertama adalah planning, merencanakan. Jadi kita harus merencanakan strategi apa yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, serta untuk mengembangkan rencana aktivitas organisasi yang akan kita lakukan ke tahap ke depan. Nah, setelah itu ada organizing. Organizing adalah pengorganisasian, di mana proses untuk menyusun atau mengalokasi sumber daya organisasi itu ke dalam bentuk desain sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, yang ketiga adalah executing atau pelaksanaannya. Nah, di sini adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggotanya itu berhasil untuk mencapai sasaran yang akan dia lakukan itu sesuai dengan target yang ada. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memastikan bahwa apa yang sudah kita rencanakan, kita susun dan kita jalankan dapat berjalan sesuai dengan strategi kita. Nah, selain kita mengatur sistem, manajemen juga dikategorikan sebagai seni, profesi, ilmu. Namun, alasan terpenting manajemen dalam suatu organisasi adalah untuk mengatur proses pelaksanaan setiap tugas dan mengelola setiap sistem yang ada di dalam suatu lingkup agar bekerja secara efektif dan efisien. Nah, lalu fungsi dari etika itu sendiri adalah untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Nah, yang kedua untuk diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam kemanusiaan ini. Nah, yang ketiga adalah untuk memajukan suatu keterampilan intelektual, yaitu untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Jadi kita tuh harus berpikir kritis. Nah, manfaat dari etika sendiri itu apa? Manfaatnya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah moral ataupun suatu sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan pemikiran ini, dengan pemikiran yang saya bicarakan tadi, yang dengan kritis dan sistematis. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah kita dapat menggunakan suatu nalar itu sebagai dasar pijakan kita, bukan dengan suatu perasaan yang bikin kita merugikan banyak orang, tetapi kita harus berpikir dan bekerja secara sistematis dan teratur. Jadi step by stepnya itu harus ada. Nah, yang ketiga adalah kita dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar rasa ingin tahu kita, tapi rasa ingin tahu yang masa bodoh itu tidak boleh. Jadi kita harus memperdulikan rasa ingin tahu itu. Jadi kita harus menggali lebih dalam. Nah, lalu tujuan etika dalam kehidupan manusia sendiri itu seperti apa? Nah, tujuan etika ini adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik buruknya suatu perilaku manusia dalam ruang dan waktu yang tertentu. Nah, yang kedua, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana harmonis, tertib, teratur, dan sejahtera. Nah, sebagai norma yang dianggap berlaku,
kita pada dasarnya harus menyelidiki dan kita harus mengambil dasar membenarkan ketaatan yang sudah ada di dalam norma yang sudah berlaku tersebut. Nah, etika ini memiliki kedalaman sikap. Nah, kedalaman sikap itu apa? Untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab di dalam hidupnya sendiri dan mengantar kita untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait poin keempat, yaitu konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait konsep etika kewirausahaan dalam Islam. Etika kewirausahaan adalah seperangkat nilai tentang baik buruknya dan salah benarnya dalam dunia bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Nah, dalam arti etika bisnis ini berarti seperangkat prinsip-prinsip dari norma yang berlaku yang harus kita komitmenkan pada dalam kita bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, etika kewirausahaan ini juga kita dapat artikan sebagai telaah penyelidikan, di mana kita mengkaji suatu sistem tentang tingkah laku seseorang ataupun kelompok dalam transaksi bisnis itu dengan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam etika berbisnis. Nah, jadi bisa kita simpulkan kembali bahwa etika kewirausahaan dalam Islam adalah seperangkat nilai baik buruknya, salah benarnya atau halam hararnya kita dalam berbisnis dan kita berprinsip itu seperti apa. Tujuan dalam etika kewirausahaan dalam Islam. Nah, tujuannya apa sih yang ingin kita capai dalam kita berwirausaha? Yang pertama adalah memberi keyakinan. Yang kedua untuk kita mempunyai persahabatan dan pergaulan. Yang ketiga adalah kita menyenangkan orang lain, dan yang keempat adalah memujuk konsumen. Yang kelima mempertahankan konsumen. Yang keenam atau yang terakhir adalah menjaga suatu hubungan. Jadi wirausaha ini dinamakan pesaing bisnis yang akan diperebutkan oleh banyak para konsumen agar daya jual yang kita lakukan ini meningkat. Jadi masalah persaingan adalah dalam dunia perbisnisan itu kita dapat lihat di dalam perkembangannya, di mana kemajuan suatu perusahaan yang selalu kita iringi di perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik, untuk mengetahui jumlah jenis pesaing serta kekuatan kelemahan yang mereka miliki. Nah, perusahaan ini perlu membuat peta. Kita harus menggunakan peta persaingan yang lengkap. Untuk apa sih peta tersebut? Untuk melakukan analisis persaingan dengan menggunakan langkah-langkah yang tepat agar bisnis ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait poin kelima, yaitu tentang sifat-sifat karakteristik wirausaha yang sukses. Nah, sifat apa aja sih yang dimiliki seorang wirausaha? Yang pertama adalah memotivasi diri sendiri untuk berprestasi. Nah, di sini faktor pendorong memotivasi adalah keberhasilan, lalu pengakuan, kreativitas dan tanggung jawab yang dimiliki. Nah, di sini sedangkan faktor untuk memelihara motivasi itu sendiri adalah lingkungan kerja kita sendiri, insentifnya kita kerja di situ seperti apa, hubungan kerja dan keselamatan kerja yang kita miliki itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah selalu perspektif. Selalu perspektif ini mencerminkan bahwa seorang kewirausahaan harus berpikir, berusaha untuk dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih
kesuksesan secara optimis. Nah, yang ketiga adalah memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, di sini jadi kita harus mempunyai kemampuan berpikir, berkreativitas, inovasi yang baru, yang berbeda dari yang lain. Namun untuk berpikir atau membuat informasi yang ada, kita harus melakukannya dengan cara-cara yang baru, yang belum pernah dibuat oleh orang lain, dan tidak harus, tapi tidak seharusnya baru. Cuman jika kita membuat inovasi yang lebih baru atau kita dengan membrandingnya itu beda dari yang lain, mungkin kita akan menghasilkan kreativitas yang ingin kita capai. Lalu poin keempat, berperilaku inovatif yang tinggi. Nah, di sini kita mempunyai perilaku itu untuk apa sih? Yaitu untuk kita bersemangat dalam berwirausaha. Yang kelima adalah berkomitmen dalam pekerjaannya. Nah, jadi setiap wirausaha hendaknya harus komitmen dalam mengolah suatu bisnis yang akan dilakukannya. Dia harus bersungguh-sungguh dan memberi perhatian seluruhnya kepada bisnis yang dia jalani tersebut. Jadi jika dia berkomitmen atas pekerjaannya atau atas bisnis dia tersebut, dia tidak akan membiarkan perusahaannya berjalan saja di tempat, tapi dia bisa mengembangkan suatu produk yang lebih unggul. Jadi dia harus berusaha agar usahanya itu tetap berkembang dan mempunyai keunggulan yang ingin dia capai, yang beda dengan yang lainnya. Lalu ada etos kerja dan tanggung jawab. Nah, di sini etos kerja akan membentuk suatu produktivitas, sedangkan tanggung jawab akan menumbuhkan wirausaha yang adil dan bertanggung jawab untuk semua kepentingan yang berhubungan dengan usahanya dan hasil-hasil usahanya tersebut. Nah, di pengertian bisnis ini tanggung jawab itu ditunjukkan dengan melindungi stakeholdernya, dan dia bertanggung jawab dengan lingkungannya dari adanya kerugian secara apa? Secara moral dan material atas keberadaan perusahaannya tersebut. Nah, lalu ada mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Jadi bisnis yang dia jalani haruslah melalui kemandirian dengan yang tadi, dengan kita kembali yang tadi, dengan kita berkreatif, berinovatif sebaik mungkin untuk menghasilkan apa sih? Menghasilkan peluang usaha dalam menjalani tantangan hidup yang ada. Nah, jadi untuk sekarang ini menjadi wirausaha kita harus melakukan sifat-sifat tersebut. Jadi untuk apa? Untuk kita lebih unggul by step by step yang ada, kita unggul dari yang lain, kita inovatif, kita kreatif, jadi produk yang kita hasilkan beda dari yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin terakhir, yaitu etika menemukan peluang usaha. Sebelum kita menjelaskan tentang terkait etika peluang usaha, kita seharusnya mengetahui pengertian apa sih peluang usaha yang sebenarnya itu ada apa. Nah, peluang usaha adalah kesempatan yang seharusnya kita ambil atau kita manfaatkan sebagai wirausahawan untuk mendapatkan apa? Yang pastinya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jadi banyak peluang yang kita sia-siakan, sehingga tidak semua orang dapat melihat peluang yang kita miliki karena kita sia-siakan tadi. Nah, sekarang adalah etika menemukan peluang-peluang usaha. Nah, etika usaha adalah suatu prinsip dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan kita. Nah, di sini apa sih etika apa sih ketentuan yang diatur dalam etika menemukan peluang-peluang usaha? Secara umumnya adalah yang pertama, sikap dan perilaku seseorang entrepreneur harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat atau dalam suatu lingkup negara lah. Nah, yang kedua,
berpenampilan yang ditunjukkan seorang entrepreneur haruslah rapi, haruslah sopan, haruslah api. Jadi haruslah bagus lah. Jadi untuk menghadapi situasi di acara-acara tersebut, jadi kita harus lebih meyakinkan bahwa kita adalah seorang wirausahawan yang sukses. Nah, yang ketiga adalah dengan cara kita berpakaian sopan, entrepreneur dimanapun kita berada, kita harus kita harus berpakaian sopan, menarik, dan dimana di tempat dan waktu itu setiap hari lah. Dan cara berbicara seorang entrepreneur itu juga mencerminkan usahanya. Jadi sopan, santun, tata kramanya itu harus ada dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu yang harus ada di dalam etika seorang wirausaha. Nah, dan gerak-gerik entrepreneur ini juga harus menyenangkan orang lain bahwa ini loh seorang entrepreneur yang sukses, yang tidak dipandang sebelah mata. Jadi gerak-gerik yang kita hindari itu adalah jangan kita menghindari gerak-gerik yang mencurigakan. Jadi tetaplah fokus, optimis, kita percaya diri itu harus ada. Nah, di sini haruslah ada dalam menemukan etika tadi, entrepreneur itu haruslah memiliki kejujuran, bertanggung jawab itu pasti, dan harus menepati janjinya, dan disiplin, dan tahu tata keramanya, dan tahu sopan santun. Dia harus komitmen menghargai dan menghormati apapun itu keputusannya, dan dia harus komitmen terhadap ucapan yang dia ucapkan tersebut. Baik, mungkin itu tadi penjelasan yang bisa saya jelaskan terkait tentang etika kewirausahaan untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.